Sampai kita di akhir line up Galaxy S series untuk tahun 2025, yaitu ditutup dengan launchingnya Samsung Galaxy S25 FE. Ini yang FE series ya, untuk para fansnya daripada HP Samsung. Seperti apa HP-nya? Yuk bareng gua Fahmi, kita hands on Samsung Galaxy S25 FE. Apa aja sih yang dipengenin dari Samsung Galaxy S25 FE? Yang pasti ya, dengan zamannya udah pada AI, ini AI-nya nih harus setara dengan Galaxy S series, dari galeri sampai ke multimodal. Nah, prioritasnya juga beda nih untuk FE series nih, mulai dari kamera, terus baterai, sama performa, dan juga displaynya. Tapi sekarang kita unboxing dulu. Oke, jadi dusnya tuh seperti ini. Ini kayak ada siluet gitu ya, sama di Galaxy S series juga. Terus di sini ada tulisannya Galaxy S25 FE. Kita buka. Nah, ini dia HP-nya. Nah, HP-nya sendiri gue dapetnya yang warna navy. Nanti ada pilihan warnanya gue jelasin ya. Terus seperti biasa kalau Samsung tuh di dalam boxnya nggak ada apa-apa ya. Dia cuman ada kabel sama buku manual aja, sama SIM card ejector nih. SIM card ejectornya, buku manual, dan juga kabelnya yang udah USB C to C. Nah, sekarang kita ke HP-nya. Nah, ini dia HP-nya yang warna navy. Yuk, sekarang kita buka. Nah, kalau ngomongin desainnya, pertama kali gua ngeliat sini nih manis banget ya. Ini nih kalau bagian belakangnya itu kalau dibandingin sama yang Galaxy S24 FE, dia kan bagian belakangnya tuh mengkilap, jadi gampang nyeplak sidik jari. Nah, untuk yang S25 FE ini kalian bisa lihat di sini bagian belakangnya dia udah matte, dan warnanya juga lucu lagi, apalagi yang navy ya. Ini kayak warna yang online eksklusifnya. Terus bagian framenya katanya sih udah pakai armor aluminium, jadi sama ya kayak di Galaxy S series yang flagshipnya. Kita body tour dulu ya. Nah, ke bagian kanan ini ada tombol power sama volume, dan tombol power sama volumenya ini solid dan juga clicky. Terus ke bagian atas ini ada lubang mic 2 biji, ada lubang micnya ya. Terus ke bagian kiri polosan nggak ada apa-apa, slot SIM cardnya itu ada di bagian bawah, sama port sama USB-C dan speaker. Untuk pilihan warnanya ini dia ada 4 ya, ada warna yang hero colornya itu yang navy, terus ada yang icy blue, terus ada warna jet black. Nah, ini juga lumayan keren nih, jet black. Terus ada juga yang warna white. Nah, kalau secara desain kelebihannya yang pertama itu apa? Yaitu ukurannya. Jadi kalau secara ukuran kita bandingin sama yang versi sebelumnya, ini lebih tipis ya. Jadi dia ukurannya tuh sekarang 7,4 mm, itu 0,6 atau bisa dibilang 8% lebih tipis daripada generasi yang sebelumnya. Dan beratnya juga dia lebih ringan, jadi lebih tipis sama lebih ringan, sekitar 11% lebih ringan daripada Galaxy S24 FE. Untuk proteksinya dia udah pakai perlindungan daripada Corning Gorilla Glass Victus Plus di bagian layarnya sama di bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya ini meskipun ini kelihatan matte, tapi ini bahannya kaca ya, dan bisa support wireless juga 15 watt. Nah, sekalian ngomongin baterainya, ini kapasitas baterainya naik ya, yang tadinya 4700, nah sekarang dia udah 4900 mAh. Dengan kemampuan ngecas itu sekarang udah di 45 watt. Sama nih, berarti udah rata ya untuk kelasan S series. Oke, jadi lanjut kita ke bagian layarnya, karena ini bagian ini adalah bagian yang paling sering kita liatin kalau kita mainin HP ya. Nah, untuk upgrade di bagian layarnya menurut gue ini sangat signifikan ya kalau dibandingin sama yang generasi yang sebelumnya. Spek yang dipakai itu Dynamic AMOLED 2X, terus dia juga punya resolusinya itu di Full HD+. Terus refresh rate-nya itu di 120 Hz, dan tingkat kecerahannya tentu udah setara lah dengan HP flagshipnya Samsung, yaitu di 1900 nits. Dan peningkatannya adalah screen to body rasionya yang sekarang itu udah menyentuh angka di 90,19%. Jadi kalau dibandingin langsung side by side dengan Samsung Galaxy S24 FE, ini jelas perbedaannya tuh sangat terasa banget ya. Apalagi nih kalau kalian lihat ini di bagian bezelnya. Bagian atasnya, bagian kanan, kirinya itu lebih tipis, dan bagian bawahnya itu jelas kelihatan lebih tipis. Tapi kalau kita lihat lagi dengan teliti nih bagian layarnya, itu ternyata memang bagian bawahnya itu masih ada ya, sedikit aja lebih tebal daripada yang kanan, kiri, dan atasnya. Tapi at least ini udah lebih tipis ya, udah lebih bagus, dan udah looks-nya itu kelihatan flagship banget. Nah, lanjut kita ke bagian spesifikasinya nih. Samsung Galaxy S25 FE dia udah pakai chipset Exynos 2400. Nah, kalau di generasi yang sebelumnya kan itu pakai 2400-nya yang E ya, yang ekonomis. Nah, sekarang dia udah pakai Exynos 2400 yang literally itu sama kayak di Samsung Galaxy S24.
yang flagshipnya. Jadi bisa dibilang ini adalah chipset flagship. Nah, ditandemin sama RAM-nya juga yang 8GB dan pilihan storage-nya itu ada yang 128 dan 256. Terus dia juga udah didukung sama vapor chamber yang lebih besar ya, yaitu 10% lebih besar daripada yang dipunya sama Samsung Galaxy S24 FE. Nah, setelah gue uji benchmark, ini gue tes di sini benchmarknya adalah Antutu ya, itu bisa dapetin skor sekitar 1,5 jutaan. Nah, lanjut yang paling disukai sama fansnya Samsung adalah One UI. Dia udah pakai One UI versi 8 dengan Androidnya tuh Android 16. Ini kalah ya, Samsung Galaxy S25 Ultra gua aja itu masih Androidnya Android 15 dan One UI-nya One UI 7. Sementara S25 FE ini dia udah pakai One UI 8 dengan Android 16 dan update-nya tentu dia akan mengikuti update daripada HP flagshipnya Samsung, yaitu 7 kali 7 tahun update. Jadi panjang banget umurnya dengan tampilan desain yang lebih baru, lebih fresh juga, lebih flagship juga. Wah, ini HP menurut gua oke lah. Nah, tentunya adalah Galaxy AI nih yang jadi penentu apakah FE series ini itu sama kayak Galaxy S series. Nah, kalau gue lihat di sini ya, Galaxy AI-nya tuh semuanya dapat sama kayak di Galaxy S25 series. Kita mulai dari Call Assist ada, Writing Assist ada, Interpreter-nya juga ada, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Photo Assist itu ada juga ya. Pokoknya yang di galeri itu semua editornya tuh ada semua ya Galaxy AI-nya. Drawing Assist ada, termasuk Audio Eraser. Audio Eraser juga ada, sama Photo Ambient Wallpaper-nya juga ada. Terus bagian yang di mana lock screen-nya, No Brief sama Health Assist itu ada juga. Nah, tentu yang di bagian aplikasi yang third party-nya kayak Circle to Search buatan Google itu ada juga. Termasuk ada Gemini Live-nya. Jadi ini lengkap ya, sama kayak di Galaxy S25 series. Nah, terakhir kita sekarang ke bagian kameranya. Ini setup kameranya nih sama sebenarnya sama kayak generasi pendahulunya. Untuk kamera belakangnya ya, dia upgrade-nya tuh ada di bagian kamera depannya yang sebelumnya itu 10 megapiksel, sekarang dia udah 12 megapiksel. Tentunya bakal lebih clear lagi gambarnya, lebih jernih lagi buat selfie dan lebih lebar lagi ya. Untuk ke kamera belakangnya setupnya dia masih sama, di kamera utamanya 50 megapiksel f1.8, terus ada OIS-nya juga, Optical Image Stabilizer-nya. Terus kamera ultrawide-nya dia 12 megapiksel dan kamera telefotonya ini 8 megapiksel di 3 kali optikal. Oke, jadi untuk aplikasi kameranya dia udah ngikut yang terbaru ya tentunya, udah pakai One UI 8 juga. Di sini ada beberapa opsi kayak exposure-nya juga udah ada di sini, terus ada filter-filternya juga di sini ada yang tentunya udah real time langsung ya, ada tuh sampai yang black and white-nya juga ada, terus bisa di setting-setting kontras sama saturasinya real time di sini, langsung sekalian jepret langsung jadi seperti itu filternya. Terus ada watermark-nya juga, opsinya tinggal di enable aja di sini, watermark-nya tuh nanti nongol di sini ya, sama lah kayak begitulah. Nah, portraitnya dia opsinya ada dari 1 kali, 2 kali, sama 3 kali karena dia udah punya lensa telefotonya untuk portrait mode-nya. Nah, ke bagian videonya dia bisa up to 8K 30 fps untuk kamera utamanya karena kamera utamanya udah 50 megapiksel. Terus untuk yang 4K 60-nya dia bisa di resolusi kamera utamanya aja ya, di kamera utamanya aja di 4K 60 di 1 kali dan di 2 kali. Nah, 2 kalinya ini adalah digital zoom. Nah, sisanya itu di 4K 30 fps untuk ketiga lensanya termasuk kamera depannya. Nah, kamera depannya dia udah support 4K 60 harusnya sih karena dia udah 12 megapiksel. Kita coba. Nah, dia support ya 4K 60 untuk kamera depannya. Nah, kamera belakangnya balik lagi kalau misalkan merekam sambil pindah-pindah lensa itu harus di 4K 30. Nah, lanjut ke bagian kanannya, ini ada mode Pro, Pro Video, Night, Food, Panorama, Slow-mo, Hyperlapse, Portrait Video, Dual Rec, Single Take, dan udah itu aja. Nah, tentunya dengan spek yang sama itu tetap bisa ada upgrade-nya sama kayak di Samsung Galaxy Z Flip kemarin, yaitu dapatnya Pro Visual Engine dari Samsung. Jadi kualitas fotonya dan juga videonya itu udah hampir mirip dengan Galaxy S25 series dengan adanya Pro Visual Engine. Nah, lebih baik tuh mendingan kita langsung aja lihat sampel-sampel fotonya dan juga videonya berikut ini. Oke, jadi sambil ngetes perekaman kamera depannya dari Samsung Galaxy S25 FE. Ini sekarang mumpung lagi hujan, ini banyak suara kletek-kletek hujan ya. Kedengeran banget, harusnya suara gua tuh ketutupan sama
suara ambience-nya nih sambil kita ngetes audio erasernya seperti apa. Oke, jadi sambil ngetes rekaman kamera depannya dari Samsung Galaxy S25 FE. Ini sekarang mumpung lagi hujan, ini banyak suara kletek-kletek hujan ya. Kedengeran banget, harusnya suara gua tuh ketutupan sama suara ambience-nya nih. Sambil kita ngetes audio erasernya seperti apa. Nah, ini coba gua jalan nih. Oke, sekarang kita kamera belakangnya. Kita coba sambil jalan, kamera utama pindah ke ultra wide. Ultra wide-nya terus pindah lagi satu kali, dua kali, tiga kali. Ini telefotonya dia bisa up to 10 kali. Balik lagi ke ultra wide. Oke, mantap. Dan ada Chris yang HP-nya lagi dibasahin. Wih, anti air bang. Oke, jadi gua rasa segitu aja hands-on icip-icip Samsung Galaxy S25 FE. Nah, HP ini tuh untuk siapa sih? Tentunya adalah untuk fansnya Samsung, dan juga ini adalah entry point ya. Jadi pintu masuk untuk pengguna HP lain yang pengen ngerasain Samsung Galaxy S series. Ya tentunya flagshipnya ya, dan flagship itu harusnya mahal. Nah, karena dengan adanya FE ini, jadi harganya tuh bisa terjangkau, tapi bisa ngerasain experience khas flagshipnya Samsung di Galaxy S25 FE ini. Dan terakhir paling kita ke bagian harganya. Nah, harganya sendiri itu dibanderol 999, jadi 10 juta lah dibilangnya ya. 999 dengan berbagai promo. Tentunya kalian bisa lihat promonya di gambar berikut ini. Gue sendiri sih berharap ada promonya itu lebih banyak lagi. Jadi kita tunggu aja apakah nanti bakal ada update untuk promonya. Dan segitu aja hands-on Samsung Galaxy S25 FE. Gua Fahmi dari Droid Lamp, dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.